Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita kembali ke pembelajaran ya. Pembelajaran tematik yaitu tentang bahasa Indonesia. Baik, anak-anak kelas 6A, 6B, 6C. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak, Ibu mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, PB1 dan PB3. Tumbuhan sahabatku. Siapkan bukunya ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa memahami tentang teks laporan. Kemudian, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks laporan. Mulai ya. Teks laporan. Pengertiannya, teks laporan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada orang lain. Siapa itu orang lainnya? Yaitu pembaca. Jenis-jenis teks laporan. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Kemudian teks laporan kegiatan. Yang ketiga, teks laporan perjalanan. Dan yang keempat, teks laporan peristiwa. Teks laporan pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Laporan pengamatan meliputi apa saja, yaitu waktu melakukan kegiatan, tempat, lokasi, yaitu lokasi pengamatan, proses, informasi tentang sesuatu hal atau kejadian akan dialaminya. Laporan pengamatan dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan imajinasi penulis. Untuk mengetahui isi laporan, maka harus menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Cara mencari ide pokok yaitu dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di awal yang disebut dengan deduktif, di tengah campuran, atau di akhir yaitu induktif. Ingat ya, ketika kelas 5 kita sudah belajar tentang deduktif, campuran, juga induktif. Apa itu kalimat utama? Yaitu kalimat yang selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 3, kita baca bersama-sama. Ya. Ini adalah contohnya paragraf pertama. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama. Diulang ya. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, anak-anak semuanya, di dalam teks ini terdapat terdapat kalimat utama dan ide pokok. Mana yang merupakan kalimat utamanya? Tadi kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain, ya. Nah, kita lihat yang mana yang merupakan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Berarti kalimat utamanya adalah ya di Indonesia sampai masyarakat, ya. Kemudian ide pokoknya yang mana ya? Nah, ide pokoknya adalah padi merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita mau menentukan kalimat utama juga ide pokok. Kemudian buka juga buku kalian halaman 24-25. Kita baca sama-sama tentang cengkeh kaya akan manfaat. Ya, dibaca bersama dengan ibu gurunya. Baik, setelah itu kita kerjakan ya latihannya. Ya, setelah kalian membaca tentang perkembangbiakan tanaman padi, nah halaman 3, maka kerjakan di buku paket kalian halaman 4, yaitu tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok pada peta pikiran. Bu, buatnya di mana? Buatnya langsung di buku paketnya. Paham? Ya, karena di situ sudah ada peta pikiran. Tentukan dulu kalimat utamanya yang mana, baru ide pokoknya. Kemudian tugas kedua, kerjakan di buku tulis. Dilihat itu yang cengkeh. Yang cengkeh ya di buku tulis itu ada paragraf ke-1, jenis paragrafnya apa? Apakah deduktif, kemudian campuran, ataukah induktif. Kemudian tentukan ide pokoknya dari setiap paragraf. Oke ya, anak-anak semuanya kerjakannya di buku tulis untuk yang nomor 2. Nomor 1 di buku paket. Oke ya. Nah, nanti bukunya dikumpulkan ketika pengumpulan buku. Demikianlah anak-anak materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran dan tetap semangat. Sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selalu semangat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.